Shalom, selamat Shalom. pagi. Selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan disimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah
pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh lakukan sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala secara renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Selamat pagi semuanya, shalom semuanya. Mari kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Dengan perikop Elia dan janda di Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Amin. Tema kita pagi ini adalah Allah yang menyediakan. Sadarkah Anda bahwa setiap hari Allah telah menyediakan bagi kita berkat-berkat yang melimpah. Amin. Amin. Kita tinggal ngambilnya saja. Ya. Tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa Allah telah menyediakan. Kadang-kadang kita itu sibuk dengan penyediaan-penyediaan dalam hidup kita ya. Tetapi mari kita renungkan kembali, kita baca ayat 15. 1 Raja-Raja 17 ayat 15. 1 Raja-Raja 17 ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Jadi kisahnya ini Nabi Elia sampai ke rumah seorang janda, di mana janda itu sangat miskin dan tidak ada apa-apa di rumahnya. Bahkan ketika Elia minta makan,
Dia berkata, ya tinggal 1 kali ini aja makan ya. Setelah itu kita mati beramai-ramai. Mati massal ya, karena kekurangan makan. Ada yang dimakan lagi. Tidak ada yang dimakan. Tapi kendati di dalam kekurangan, ketika ada seorang nabi datang ya, untuk meminta makanan itu diolah bagi dia, bagi nabi itu, dia memberikannya ya. Siapa punya kesempatan yang sama, pernah punya kesempatan yang sama. Bapak pernah enggak waktu itu misalnya punya apa yang perlu untuk dirimu sendiri, tapi ada orang minta gitu ya? Ya, itu sering terjadi pada kita ya. Kita kadang-kadang punya sedikit berkat itu, kita mau pakai itu rasanya kok eman gitu ya. Tapi kalau ada seseorang yang mohon pada kita untuk berikanlah bantuan pada dia, segera kita bisa membantunya ya. Ya itu Kasih. saya berikan, saya kasih gitu ya. Ya kemarin waktu saya ke Bromo itu ya, ada seorang rekan ya dari ya kelompok kita yang dia membutuhkan bantuan. Ya saya katakan saya ini di Bromo gitu. Dia WA saya ya, mohon bantuannya gitu. Saya ini di Bromo. Nah itu sebetulnya saya punya alasan yang tepat kalau saya di Bromo dan di Sidoarjo. Gitu, saya tidak bantu dia juga bisa sebetulnya. Itu ada alasan yang sangat bisa dilakukan ya. Tapi segera saya jawab dan segera saya transfer uang yang dibutuhkan dia ya. Ya Pak, ini sudah saya transfer. Ya, selesai ya. Padahal bisa ngomong tidak ada sinyal ya. Iya, bisa aja. Tidak bisa. Tidak ada Sinyal saya di luar kota, apa? saya tidak bisa M-banking, pakai M-banking, sehingga nanti saja kalau setelah saya di Sidoarjo mungkin saya bisa transfer uangnya gitu ya. Tapi segera saya transfer, maka saya minta Bapak Bukem, tolong pinjam pulpen, aku mau catat ini rekeningnya ya, terus saya segera mentransfernya. Memang jumlahnya tidak banyak sih ya, jumlahnya tidak banyak, tapi dia sangat membutuhkan saat itu ya. Jadi ya oke lah, saya transfer ya. Sebetulnya ya uang itu ya kita butuh gitu uang ini ya. Ya saat ini pekerjaan kita pada sepi semua ya tuh, dengan alasan kerjaan sepi, tidak ada uang gitu, bisa aja kita menolak permohonannya. Tapi ya saya sendiri juga pernah merasakan itu soalnya ya. Waktu saya butuh itu ya, waduh, kepada siapa saya harus minta tolong ya, gitu loh. Gak ada orang yang kasih. Gak ada orang yang memberi ya tuh. Ya cuma saya bisa berseru sama Tuhan ya, Tuhan tolong ini saya butuh, segera bisa ditolong ya. Ada saja nanti yang menolong saya ya, dengan caranya Tuhan menolong kita. Waktu saya tidak punya uang, saya di toko berseru pada Tuhan, Tuhan ini di mana ya, toko ini sepi gitu ya, toko yang saya buka ini kok sepi ya. Tapi Tuhan segera jawab ya, Tuhan kirimkan pelanggan bagi saya yang dia melakukan sebuah transaksi dan terjadilah transaksi itu dan saya memperoleh berkat yang luar biasa. Nah, disitulah ya saya, kalau ada orang yang berseru pada saya untuk minta bantuan, belajar taat dan belajar memberi. Belajar memberi itu susah loh. Belajar memberi itu susah. Kalau kita tidak biasa memberi ya, rasanya alot walaupun kita punya uang banyak ya. Tapi kalau tidak biasa memberi itu sukar untuk dilakukan. Ya. Jadi, memang memberi itu harus dibangun dari anak-anak ya. Kita harus melatih anak-anak itu untuk memberi. Ya, pernah saya ini ngetes seorang murid ya. Saya berikan ya seperti aksesoris gitulah. Saya kasih tahu ini punya kamu, ini punya ini punya itu, nanti kamu berikan. Ternyata beberapa hari saya cek, kamu sudah berikan enggak kepada si A? Belum. Kenapa? Kamu enggak mau memberikan? Iya. Kamu mau keep sendiri? Iya.
Nah, itu dari situ kita bisa ngerti ya, bahwa sifat natur dosa itu ada ya, natur dosa pelit. Natur dosa pelit itu sudah kelihatan. Kemudian saya berkata demikian, lain kali kamu bilang, aku mau semuanya ini, tidak masalah, tapi kamu harus ngomong. Supaya saya tidak nanya kepada yang akan diberi itu sudah terima enggak gitu kan. Jadi kita harus mendidik sedari kecil ya, anak-anak itu punya sifat loman atau tidak, punya sifat untuk keep atau sifat melepas ya, itu dari anak-anak itu kelihatan ya. Saya memang nggak marah-marah sama dia, tetapi saya didik. Lain kali kalau kamu, aku mau semua, aku nggak mau membagi, lebih baik ngomong daripada terus tahu-tahu diem aja gitu ya, kan nggak fair gitu ya. Jadi kita harus latih juga untuk berkomunikasi ya. Ya enggak apa-apa kalau mau diambil semua ya enggak masalah, wong itu ya. Ya memang barangnya anak-anak gitu ya. Itu jadi, untuk melatih anak-anak juga memang biasanya dia harus itu punyaku itu. Tapi untuk melatih dia memberi itu bisa dia kemudian bisa memberi barang yang dia suka, itu bisa memberi. Misalnya punya sepotong roti ya, apakah dia mau membagi separuh dari roti itu kepada temannya? Nah itu sebagai orang tua harus melatih ya. Kadang-kadang makanan-makanan kesukaan itu kan dia mau habiskan semua, padahal pastilah tidak habis ya. Maka diajar untuk berbagi dengan saudaranya, berbagi dengan orang tua, berbagi dengan teman. Ada satu peristiwa yang mengharukan ya. Kemarin itu saya beri donat, kalau nggak salah dua donat. Ada seorang anak yang berkata demikian, ini aku mau kasih temanku satu ini, dan dia memaksa ontinya untuk nganterin dia ke rumah temen itu, tetangga, untuk kasih satu donat lagi karena dia punya dua. Saya lihat lu, terus bagaimana, apa kamu anter? Ya aku terpaksa nganter ya, karena dia memaksa untuk memberikan donat itu kepada temannya. Saya terharu ya, oh kayak gitu ya. Jadi dia sudah punya hati untuk rela melepas apa yang dia punya, padahal dia kan sukaannya donat itu. Jadi satu dia ingat sama temennya dan dia berikan gitu ya, sampai minta diantar. Nah itu satu hal yang kita belajar dari anak-anak ya. Jadi anak-anak kita harus ajar, tapi kita juga harus belajar dari anak-anak yang sangat tulus. Kita hari ini belajar dari janda di Sarfat itu. Ketika nggak punya, ketika hampir habis, sudah tekting istilahnya, entek-entekan, sudah koret-koret, diminta pisan ya. Siapa yang punya hal mengalami seperti begitu ya, sudah koret-koret tinggal satu-satunya diminta orang sekalian. Lah janda Sarfat ini ngomong, ya sudahlah, habis gini gua mati. Iya kan, habis gini kita mati bareng-bareng gitu ya, karena apa, bahaya kelaparan itu masih panjang gitu ya. Jadi mujizat terjadi ketika justru kita dalam keadaan minus, atau dalam keadaan kepepet, atau dalam keadaan nol ya. Mujizat itu masih ada. Amin. Kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, Tuhan pasti bikin mujizat itu dalam hidup kita. Ada amin, saudara-saudara ya. Jadi ada seorang yang bernama Sally ingin mengadakan pesta ulang tahun bestinya ya. Ia sedang bokek, tidak punya uang, tapi dia ingin memberi sesuatu buat temannya. Dan ia memeriksa kulkas dan bahan-bahan makanan di dapur, kemudian membuat seadanya. Makanan yang lezat tapi dengan bahan-bahan yang ada. Kemudian ia membawa
membawa ke rumah temannya itu untuk makan bersama. Dan mereka menikmati ya menu kreatif itu. Dan ia pun teringat kepada peristiwa janda di Sarfat dan Elia. Nah inilah makanya pagi hari ini kita ingat ya, ketika kita tidak punya apa-apa, ketika kita kepepet, ingat janji Tuhan ya. Dia akan menyediakan bagimu. Tepung itu akan selalu ada, minyak itu juga tidak akan berkurang. Maka terjadilah mereka tidak kelaparan sampai waktunya musim hujan tiba. Janda itu mendapatkan apa yang diperlukannya. Mari kita mengikuti teladan mereka dengan bermurah hati dan bersandar pada pemeliharaan Allah atas hidup kita. Seringkali kita takut nggak besok bisa nggak berbisnis. Ya. Besok bisa nggak kita melanjutkan bisnis. Rasa cemas itu kadang-kadang terjadi ya. Rasa khawatir, rasa cemas. Itu kadang diam-diam menghinggapi kita ya. Iya. Gimana caranya supaya rasa cemas dan khawatir itu hilang? Yaitu kita membaca Alkitab ya. Berdoa. Janji-janji Tuhan di dalam Alkitab itu kita baca. Yeah. Peristiwa-peristiwa seperti Ruth dan Naomi di mana jatuh melarat. Siapa di sini mau jatuh melarat? Tidak ada saudara ya. Sampai titik nol itu. Bahkan minus. Yeah. Mereka pergi meninggalkan Bethlehem. Meninggalkan Bethlehem artinya rumah roti untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Tapi bukannya kehidupan yang lebih baik yang ia dapatkan, malah kehilangan suami, kehilangan 2 anak, pulang-pulang jatuh miskin, kembali pulang. Nah, siapa pernah mengalami hal ini? Pastilah dalam satu sesi kehidupan kita pernah mengalami hal buruk seperti ini. Mungkin ya tidak meninggal semua keluarga kita ya, tetapi nggak ada yang dimakan, nggak ada yang dibuat usaha, nggak ada yang dibuat untuk membeli sesuatu. Kita harus ikat pinggang, kita harus kerja keras, saudara ya. Nah, disitulah Tuhan itu luar biasa. Ketika kita tetap berjalan setia di dalam jalurnya, maka Tuhan memberkati dengan limpah-limpah. Akhirnya Ruth dan Naomi kehidupannya dipulihkan, bahkan menjadi nenek moyang daripada Yesus Kristus Tuhan. Kan luar biasa itu ya. Hari ini siapapun keadaanmu, mungkin nol ya ekonomimu, mungkin sudah ekonomi kurang, sakit pisan. Nah ini sudah jatuh ketimpa apa? Ketimpa tangga. Itu kemarin terjadi ya, ada seorang langganan toko saya itu, seorang ibu gitu. Dia itu sudah suaminya meninggal, terus pekerjaan daripada suaminya itu kan sekarang dia juga sangat mundur sekali pekerjaan itu ya, terus dan rumahnya mau dijual itu nggak laku-laku karena di belakang rumahnya itu ada kuburan. Waduh, orang takut ini berat sekali ya, berat sekali ya. Walaupun bukan kuburannya dia ya. Iya, kuburan masal itu, kuburan Muslim. Kuburan ya. Orang Muslim. Iya. Waduh, saya katakan, waduh ini berat ini, gimana ini ya, berat ini. Dan kemarin dia butuh uang karena dia katanya anaknya habis jatuh gitu, dan dia jual barang itu nilainya cuma sekian, itu mentok sudah saya ada. Nah, untung yang uangnya sekian itu, tapi dia telepon saya, tolong ditambahi, saya butuh untuk berobat. Ya udah Bu. Bagaimana itu dagang tapi rugi. ya dan Bu, enggak apa-apa Bu, tak tambah Ibu. Ya karena dia pelanggan saya yang baik, memang sejak dulu dia seorang guru ya.
Dia seorang guru. Dulu dia pernah memperkenalkan seorang untuk menjadi pegawai saya di toko, dan sekarang sudah keluar lah anak itu. Terus ya wes Bu, tambah Ibu, sudah ya, sebetulnya nggak bisa tapi ya sudah lah, apa lah Bu. Terus saya tambahi dan dia anaknya itu bisa pulang membawa, sebetulnya nggak bisa tambah lagi tapi ya sudahlah, mengingat dia juga dulu pelanggan saya yang setia. Ya wis tambah Ibu untuk berobat ya, sudah sakit mana ya Bu. Terus ya sudahlah, ya itulah, ya itu bagaimana ya, kadang-kadang kita harus memberi lebih pada seseorang. Ya tidak apa-apa, karena kita setiap hari ini diberi lebih sama Tuhan ya. Amin. Kadang-kadang kita di dalam suasana yang gimana ya, kepepet gitu. Saya berseru-seru sama Tuhan sampai seolah-olah nangis tergeru-geru. Tuhan, tolong Tuhan, ya apa Tuhan ini Tuhan ya. Tapi ya Tuhan tolong juga akhirnya gitu ya. Jadi kalau ada orang minta tolong itu ya segeralah, kalau kita bisa tolong ya kita tolong. Kalau memang nggak bisa ya katakan maaf ya kalau kita nggak bisa. Ya itulah kehidupan ya, kita harus bisa saling memberi ya, karena kalau kita dijadikan Tuhan saluran berkat ya, terlebih dahulu Tuhan sudah memberkati kita luar biasa. Amin, amin. Sehingga kita bisa menyalurkan berkat itu. Jadi jadilah saluran berkat ya. Minta Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah supaya kita menjadi saluran berkat ya. Seperti janda di Sarfat, ketika ia kekurangan kemudian menampung hamba Tuhan untuk makan, maka ia tidak kekurangan sampai musim tuaian itu ada. Dalam waktu yang lama, dikatakan di firman di sini ya, mendapat makan beberapa waktu lamanya itu bukan satu hari itu toh dia dapat bisa makan terus besok nggak bisa makan, tapi dalam waktu yang lama mereka itu bisa makan. Kalau roti tepung tadi itu diolah sendiri sama dia, toh dia makan cuma satu hari itu, toh besok juga dia nggak bisa makan, juga dia akhirnya bisa mati juga kan itu. Tapi dia mau memberi kepada Nabi sehingga semuanya diberkati luar biasa ya, karena dia ya waktu saat itu juga nggak mikir ya, sudah dikerjakan saja sudah gitu. Jadi akhirnya semuanya bisa makan dalam waktu yang lama itu, karena musim ya, hujan karena belum musim segera hujan tiba itu ya. kan berapa tahun waktu Iya. Elia berdoa agar hujan tidak turun itu kan sampai 3 tahun ya. Saudara, sebulan aja hujan tidak turun, kayaknya kita bisa mati ya. Kemarin banyak orang sakit karena panas luar biasa. Tetapi Tuhan baik, malam-malam dikasih hujan supaya nggak terlalu mati, setengah mati gitu ya. Ya kita nggak mati karena kita adalah memiliki hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menjadi rema dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami, sehingga Kau jadikan kami saluran berkat untuk menyalurkan berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami luar biasa, kepada ya sesama kita yang membutuhkan Tuhan. Ya kalau aku sendiri butuh Tuhan, aku berseru-seru pada Engkau Tuhan, tolong aku Tuhan. Dan disitulah Tuhan Kau turun tangan untuk menolong kami. Dan Kau jadikan kami saluran berkat untuk membagi berkat kepada sesama. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Kau luar biasa. God is good all the time. Thank you Lord. Amin. Bapak, kami mengucap syukur terima kasih kalau teman-teman kami yang sakit sudah disembuhkan. Amin. Kami percaya Engkau memberikan pemulihan yang baik buat Bu Saiman, buat si Malinda, buat orang-orang rekan-rekan kami yang sedang operasi mata, buat Unko yang ada di Manado, buat teman-teman kami di Mojokerto yang sedang kesehatannya terganggu,
Begitu juga untuk Pak Budi Darmawan di Surabaya yang akan operasi mata. Kami percaya semuanya akan baik-baik saja. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih yang sudah bergabung. Amelia, Marcella, Solo, kami doakan setiap hari pekerjaan sanak saudara kami. Puji Tuhan. Pak Simeon, Bu Simeon sehat selalu. Bu Rita Herawati, good morning. Bu Yulan, Pak Budi, fan shop. Mamanya yang kakinya sakit segera dipulihkan. Puji Tuhan. Deborah Veronica, good morning. Bu Rima, Pak Anton, sehat selalu. Cece Emi, Bu Wanda, Pak Budi, Bu Viken, Pak Henry, Bu Titik Sulistiani, Bu Lasma, Bu Ruth Sugiyarti, Fan, Bu Tiar, Bu Esti, Pak Aryadi, Shelly, Pak Alim, Bu Reni, Pak Fran, Bu Foni, Pak Paulus, Bu Martin, Pak Martin. Selamat pagi semuanya, sehat selalu. Kerja giat, semangat. Di dalam semangat ada berkat melimpah-limpah. Amin. See you tomorrow guys. Tetap berdoa, tetap andalkan Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin.